Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada hari kedua Pentakosta hari ini, kita akan ditaburi oleh firman Tuhan yang mengajak kita untuk bersyukur. Oleh karena itu sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 136 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagaimana respon kita ketika ada orang yang baik kepada kita? Apa yang kita lakukan ketika kita berada dalam keadaan tersesak? Kemudian ada orang yang menolong kita yang di luar dugaan kita. Yang pasti kita akan merasa bersyukur dalam keadaan itu. Umpamanya ketika kita menjalani sebuah perjalanan dan tiba-tiba di tengah jalan kendaraan yang kita kendarai rusak, dan di luar dugaan kita ada orang yang lewat karena sudah lama kita mencoba untuk memperbaiki, tidak begitu baik dan tidak bisa menjadi pulih. Kemudian ada orang lewat dan dia mengatakan untuk menolong, membantu kita, dan dia memperbaiki dan tiba-tiba menjadi baik. Apa respon kita? Yang pasti kita akan menjadi memuji Tuhan, bersyukur oleh karena keadaan itu. Ada kebaikan yang datang bagi kita. Kebaikan itu yang pasti ketika kita merasakan sesuatu yang terdesak di dalam hati kita, dan ada yang datang untuk menyelesaikan perasaan tersesak dan terdesak tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pemazmur mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik, karena Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan mampu memperhatikan dan menyelesaikan segala pergumulan keberdosaan kita, yang selama ini kita menjadi musuh Allah oleh karena kita melakukan kecemaran. Kita terjebak di dalam sebuah lembah yang sangat berat oleh karena beban-beban dosa yang mengejar kita, dan iblis berusaha untuk menarik kita untuk menjadi bersekutu dengannya. Namun Allah yang baik itu mampu datang menyelesaikan persoalan keberdosaan itu. Kemudian kematiannya menjadi kematian atas keberdosaan kita, dan kebangkitannya menjadi kemenangan, bagian daripada kemenangan kita. Itulah kebaikan Allah. Ketika kapankah Allah berbuat baik? Pemazmur berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ternyata Allah itu mengasihi di dalam hal selama-lamanya. Kalau dikatakan selama-lamanya berarti tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh keadaan, dan tidak dibatasi oleh situasi yang terjadi. Namun kasih itu tetap mengalir. Dia berhembus bagai angin kepada siapa saja. Matahari yang bersinar menyinari kepada siapa saja. Demikian kasih setia Allah yang dipancarkan secara terus-menerus kepada setiap orang yang mau menerima kasih setia itu. Allah memberikan kasih setianya kepada setiap orang yang telah membuka hatinya untuk menjadi menerima kasih setia Allah tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah Allah menerima orang berdosa? Ya, Allah menerima orang berdosa. Apakah Allah menjadi menerima orang penuh dengan kekurangan? Ya, Allah menerima itu. Sebagaimana di dalam perjalanan Yesus Kristus, Allah menerima orang-orang pemungut cukai dan juga perempuan sundal. Dan Allah juga menerima anak-anak yang kecil di dalam pangkuannya.
Kemudian Allah juga menerima para penguasa-penguasa untuk ambil bagian dalam anugerahnya. Oleh karena itu, keadaan kita tidak membatasi kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah itu ada dari semula dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, kehidupan sebagai orang percaya kita diperbaharui. Kita menjadi disegarkan untuk hidup dalam kasih karunia itu, agar hidup dalam kasih setia Allah tersebut. Kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang sempurna, yang tidak terbatas oleh segala sesuatu. Setia dalam segala keadaan untuk menebus dan membebaskan kita dari belenggu dosa dan belenggu maut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita, firman ini mau menguatkan kita untuk hidup dalam kasih setia Allah, untuk menghidupi kasih setia Allah dan memiliki kasih setia tersebut. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari kebangkitan yang kedua ini, kita diingatkan akan kasih setia Allah dan menghidupinya di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi dikejar oleh keberdosaan dan kebersalahan kita. Kita tidak menjadi didesak oleh perasaan berdosa kita, namun kita sudah dibebaskan oleh karena kasih setia Allah. Kita sudah dimerdekakan karena Dia sudah menjadi menebus dan membebaskan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari hidup di dalam ucapan syukur karena Allah sudah membebaskan dan melepaskan kita. Mari hidup untuk menjadi memuji memuliakan Tuhan karena Allah sudah menjadi hidup dan membebaskan kita dari segala kekurangan dan keterbatasan kita. Oleh karena itu, sepanjang hari ini bersyukurlah dan bersyukurlah dan hiduplah di dalam kasih setia Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang Engkau taburkan untuk mengajak kami bersuka cita, bersyukur dalam segala keadaan. Karena kasih setia Allah tetap mengalir di dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dan di dalam kelemahan kami. Jadikan firman ini menjadi bahagian hidup kami, sehingga kami hidup di dalam kasih setia Allah. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.